Kepulauan Riau, negeri seribu pulau di perbatasan barat Nusantara. Bukan sekadar bentang laut, provinsi ini menjadi gerbang Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Tempat budaya bertemu dan laut menjadi jalur kehidupan. Petualangan saya kali ini akan menjelajah Pulau Sarang, salah satu pulau terdekat dengan perairan Singapura. Berangkat dari Pelabuhan Sekupang di Kota Batam, saya akan mengunjungi salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan perairan Singapura, yaitu Pulau Sarang. Dan di sana saya akan mengulik kehidupan dari suku asli Kepulauan Riau. Pelabuhan Sekupang, titik awal keberangkatan menuju Pelabuhan Belakang Padang. Pelabuhan utama di Kota Batam ini menjadi penghubung menuju ke pulau-pulau sekitar yang tidak pernah sepi setiap harinya. Untuk menuju Pulau Sarang, ini saya naik yang namanya pompong. Dan pompong ini adalah alat transportasi antar pulau yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau. Pompong jadi satu-satunya transportasi antar pulau. Perahu mesin ini datang silih berganti. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat, mengiringi perjalanan saya ke pelabuhan selanjutnya. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Sarang, ini saya harus turun dulu di Kecamatan Belakang Padang, karena tempat ini juga adalah tempat transit bagi orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau lainnya. Perjalanan berlanjut, masih menggunakan perahu. Kali ini saya dijemput langsung oleh warga Pulau Sarang. Dari Pelabuhan Belakang Padang, ini kurang lebih membutuhkan 30 menit untuk bisa sampai ke Pulau Sarang. Di nih, sekalian kita menikmati angin di sini. Rumah-rumah panggung mulai terlihat, pertanda tujuan saya sudah di depan mata. Pulau Sarang dihuni oleh suku laut dengan sekitar 120 kepala keluarga. 99% bekerja sebagai nelayan. Kali ini saya akan mengikuti aktivitas nelayan yang utama, mengambil bubu. Bubu diletakkan di sekitar 5 titik. Terjauh, nelayan menaruh bubu di dekat perbatasan perairan Singapura. Bukan tanpa alasan, karena populasi ikan yang berkurang di sekitar Pulau Sarang. Hampir 15 menit melaju, kami sampai di titik bubu pertama. Sejauh mata memandang, saya tidak melihat tanda-tanda di permukaan air yang menunjukkan keberadaan bubu. Tapi tidak dengan nelayan Pulau Sarang. Di sebelah mana, Pak? Ini ada bawah di bawah. Di bawah sini? Kok Bapak bisa tahu sih? Bapak pakai arah aja. Oh gitu? Nah, ya. Di sinilah keunikannya para nelayan itu bisa tahu lokasi bubunya di mana. Padahal kalau kita lihat ini nggak ada pelampungnya sama sekali. Bapak tahu, arahnya tahu. Oh ya Pak, Ya. Pas di bawah sini Jadi Pak. pasti nelayan semua kan. Keren banget ya nelayan di sini ya. Nggak pakai GPS lagi. Ini nggak pakai GPS, nggak ada apa-apa di sini bisa tahu lokasinya. Oke, ini kita udah persiapan mau turun. Biasanya satu nelayan turun untuk ngecek bubu, satu lagi di perahu untuk jaga perahu. Selain itu untuk bantu untuk mengangkat bubu nanti. Selepas hujan, kondisi air hari ini cukup keruh. Semoga hasil tangkapan ikan tidak mengecewakan. Emang dalam sekali bubunya dan gelap. Ini saya ngelihatnya aja udah kayak kehabisan nafas. Memang harus banyak-banyak melatih paru-paru ini ya Pak. Pengangkatan bubu cukup memakan waktu. Terkadang bubu bergeser dari titiknya karena gelombang laut. Ini dia hasil tarikan bubu pertama. Ini ikannya termasuk banyak atau gimana ini Pak kalau segini? Sedikit ya? Iya. Ini terpengaruh sama musim hujan nggak Pak? Enggak, pengaruh air ya. Pengaruh air ya? Jadi ini salah satu
pengaruh kalau air lagi keruh nih, dapat ikannya itu nggak terlalu banyak, tapi memang isinya macam-macam di dalam. Bubu pertama tidak begitu banyak ikan. Bubu akan ditaruh kembali ke dasaran tanpa umpan apapun. Hampir di seluruh Kepulauan Riau, bubu nelayan berbahan dasar kawat yang dirakit sendiri. Untuk nurunin bubu aja, ini harus dibawa turun lagi sama Pak Dahlan. Jadi supaya nggak hanyut, nanti di bawah itu ditaruh di antara dua batu yang besar. Lokasi bubu selanjutnya masuk dalam Selat Phillip, selat pemisah Indonesia dan Singapura. Di depan saya adalah jalur internasional. Jalur pelayaran penting yang sering dilalui kapal besar dari berbagai negara, membawa kontainer, minyak mentah, dan masih banyak lainnya. Ini kita lagi jemput salah satu bubu milik nelayan setempat juga, punya Pak Hasim. Nah, ini bubunya ditaruh di perbatasan terakhir sebelum ke perairan Singapura. Jadi di sini kedalamannya 20 meter. Nah, ini kesusahannya di sini adalah untuk mendapatkan ikan-ikan, apalagi lagi musimnya jarang ikan ya Pak. Jadi ini kita angkat, kita bantu bersihkan. Nah, ini pun dapat ikannya juga nggak begitu banyak. Ini jumlahnya hanya sedikit karena airnya nggak jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini arusnya juga jauh lebih kencang. Ini pengaruh dari kapal-kapal besar yang lewat di perairan internasional itu ya Pak. Kali pertama untuk saya menyelami lautan Nusantara dengan pemandangan gedung tinggi di seberangnya. Jadi di saat ikan lagi sulit dicari seperti sekarang, warga itu punya 3 opsi untuk tetap mencari ikan. Yang pertama dengan bubu, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kedua dengan bubu juga, tapi jauh mendekat ke daerah Bintan, karena di sana ikannya lebih banyak daripada di sini, tapi membutuhkan effort yang lebih besar juga. Dan yang ketiga, seperti nelayan biasanya, itu menjari. Jadi ini sebelum kita setor ikannya ke toke dulu, ternyata di tengah jalan dipanggil ada orang yang mau beli ikan langsung. Dalam perjalanan ke toke, perahu kami menepi sejenak karena ada warga yang mau membeli ikan. Transaksi seperti ini memang kadang terjadi. Hanya saja, ikan yang akan dibeli langsung, jumlah dan jenisnya dibatasi. Jadi ini pembelinya itu mau borong semua, tapi Bapak ini nggak berani ya Pak kalau... ini kan kita ambil alat toke. Iya. Ini tokenya Bu, mana pula? Iya. Separuh aja Pak ya. Jadi ini 2 ekor yang besar aja. kita ambilkan yang bagus-bagus juga untuk Bapaknya bawa pulang ke Singapura. Banyak warga Pulau Sarang yang menikah dengan orang Singapura, sehingga tidak jarang mereka berkunjung ke sanak saudara. Ketika kehabisan uang rupiah, pembayaran juga bisa dilakukan dengan dolar Singapura. Nih, enaknya kalau tinggal di perbatasan gini ya, bayarnya tuh bisa rupiah, bisa juga pakai dolar. Nih 30 dolar Singapura Bapaknya dapat. Silakan Pak. Ternyata nggak terlalu jauh ya, ini tetap di Pulau Sarang juga ada toke namanya Pak Imam ya? Iya, Pak Imam. Iya. Pak Imam. Pak Imam dan? Toke ikan ya. Saya yang ngapung ikan di sini. Oh iya. Jadi ini kita mau langsung setoran. Simpan di keranjang semua. Iya Pak. Iya. Mantap. Jadi ini sementara ditimbang dan disortir juga ikan untuk diantarkan ke Singapura. Nah, ikan-ikan yang ini akan dijual ke belakang Padang atau ke Batam. Untuk ikan berukuran kecil, biasanya akan dijual di pasar lokal. Setelah itu, toke akan membayar ikan sesuai harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya, toke meneruskan penjualan untuk ekspor ke Singapura. Tentu saja setelah melewati unit pengolahan ikan dan pemeriksaan bea cukai.